Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini tema yang akan dibahas adalah data dan proses modeling dari penggunaan waterfall model. Apa itu waterfall? Sesuai dengan namanya, waterfall itu adalah metodologi pengembangan sistem yang seperti air terjun. Dimulai dari requirement, system and design software, kemudian implementation dan unit testing, kemudian integrasi dan sistem testing, dan terakhir adalah operation and maintenance. Tahapan waterfall yang tadi sudah disebutkan 5 tadi akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah requirement analysis and definition, yaitu melakukan pendefinisian kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program, melakukan pembatasan dari sistem yang akan dibangun, lalu melakukan kebutuhan secara lengkap, dilakukan pengumpulan, dianalisis, dikerjakan secara lengkap untuk menghasilkan desain yang lengkap, serta spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak apa yang dibutuhkan. Berikutnya adalah sistem and software design. Nah, tahapan ini ditandai dengan melakukan proses desain perangkat lunak. Kemudian, arsitektur sistem secara keseluruhan, kemudian dilakukan translasi atau penerjemahan kebutuhan menjadi tahap analisis kebutuhan ke dalam desain. Ya. Contohnya apa? Membuat mock-up, membuat rich picture, gitu ya, membuat BPMN, dan ini berfokus pada struktur data, arsitektur dari perangkat lunak, interface, serta desain detail algoritma prosedural. Berikutnya adalah implementation and unit testing. Contohnya adalah melakukan proses pengkodean dari desain-desain yang dilakukan, kemudian merancang dalam serangkaian unit program, serta tampilan yang diinginkan, kemudian membangun program dan diuji program tersebut, serta pengujian yang melibatkan verifikasi dari setiap unit bahwa itu sudah sesuai dengan spesifikasinya. Berikutnya adalah integrasi dan pengujian sistem. Ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menguji sistem untuk menjamin bahwa persyaratan telah dipenuhi. Dan kemudian penyatuan unit program diuji secara keseluruhan dan kemudian dikirim ke user. Dan yang kelima adalah operation and maintenance, yaitu siklus yang paling lama. Artinya apa? Karena sistem sudah diinstal dan dipakai oleh perusahaan, otomatis perusahaan harus mencoba, mengimplementasikan, dan pembuat sistemnya juga harus memperhatikan, mengawasi, gitu ya, dan kemudian saling bertanya hal-hal apa saja yang kurang. Karena ini sudah diimplementasikan di lingkungan user. Nah, bila ada koreksi ataupun kesalahan, maka ini dilakukan pemeliharaan. Bila tidak ada ya, namun bila ada dilakukan koreksi.